Ratusan negara kini telah berdiri berbagai penjuru dunia dengan kondisi geografis dan demografis yang beragam. Banyak di antaranya yang mampu memanfaatkan kondisi tersebut dengan baik, sebaliknya, banyak pula yang justru dirugikan karena kondisi tersebut. Amerika Serikat, China, Jepang, dan Inggris sering menjadi sorotan karena unggul dalam hal perekonomian dari negara-negara lain. Di sisi lain, banyak pula negara kecil di dunia yang mengalami nasib yang sebaliknya. Dalam menilai kemampuan serta kekayaan sebuah negara, angka produk domestik bruto (PDB) per kapita masyarakatnya sering dijadikan sebagai patokan utama. Data dari International Monetary Fund World Economic Outlook menunjukkan bahwa saat ini sebagian besar negara dengan PDB per kapita terendah datang dari benua Afrika yang sebenarnya kaya akan mineral alam. Banyak yang membuat negara-negara tersebut menerima status sebagai negara termiskin di dunia. Mulai dari konflik berkepanjangan, masalah iklim, wabah penyakit, hingga pemerintah yang korup. Berikut beberapa negara termiskin di dunia. Pertama adalah Niger dengan pendapatan per kapita hanya sekitar 427 US dollar atau sekitar 6 juta rupiah per tahun. Jika dikalkulasikan hanya penghasilan masyarakat Niger 15.000 rupiah per hari, disebabkan juga dengan sekitar 80% wilayahnya terkurung oleh gurun Sahara. Niger berada di bawah ancaman penggurunan dan perubahan iklim yang ekstrem. Pertumbuhan penduduk yang sulit dikontrol juga membuat keadaan ekonomi penduduknya jadi semakin sulit. Kerawanan pangan yang sangat tinggi membuat banyak penduduk menderita kelaparan. Niger juga ada di tengah konflik militer dengan kelompok jihadis yang merupakan afiliasi dari ISIS dan Boko Haram. Konflik berkepanjangan ini membuat ribuan orang kehilangan tempat tinggalnya. Sekarang kondisi ekonomi Niger semakin buruk di tengah pandemi meskipun negara ini mencatat jumlah kasus yang cukup rendah. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk meninjau kembali proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini dari 6,9% menjadi hanya 1%. It's a lack of interest from the donor community, a lack of even though money has been put in, it's really not substantial. Yang kedua Malawi dengan pendapatan per kapita 411 US dollar atau sekitar 5.725.000. Negara yang memiliki populasi sebanyak 19 juta jiwa ini, nyatanya hingga saat ini masih mengandalkan cara bertani primitif sebagai salah satu mata pencahariannya. Tentunya, cara bertani yang digunakan tersebut sangat rentan dengan cuaca. Sebab, apabila cuaca sedang buruk, maka hasil tani pun memiliki risiko gagal panen yang besar. Selain itu, kemiskinan negara yang satu ini juga terlihat dari fasilitas pendidikan serta kesehatan yang belum mumpuni. Berikutnya ada Burundi yang menjadi negara termiskin di dunia. Burundi memiliki GDP per kapita sebesar 312 US dollar atau kisaran 4 jutaan. Negara yang dikenal dengan korupsi, perang yang berkepanjangan, ditambah teror hewan pemangsa manusia yang ganas, kebodohan serta penyebaran virus HIV ini, nyatanya sudah menjadi negara merdeka sejak abad ke-16. Meski begitu, Burundi sempat terkurung dalam perang sipil yang terjadi akibat dari perselisihan politik. Terjadinya perang sipil tersebut memakan banyak korban, yaitu sebanyak 300.000 sipil. Tidak hanya itu, sekitar 67% penduduknya pun hidup dalam kemiskinan yang menyeramkan. Kemudian ada Sudan Selatan. Negara ini sangat wajar apabila dikatakan sebagai negara termiskin di dunia, karena memiliki GDP per kapita hanya sebesar $250.
Negara yang baru merdeka pada Juli 2011 ini dikatakan sebagai negara termiskin karena infrastruktur yang diberikan pemerintahnya sangat buruk. Selain itu, negara ini juga memiliki aktivitas militan bersenjata yang cukup tinggi, di mana aktivitas tersebut membuat konflik terkait perebutan kekuasaan di Sudan Selatan berlangsung sangat lama dan memakan banyak korban, yaitu sekitar 300.000 orang. Adanya aktivitas itu memberikan dampak negatif yang cukup banyak, salah satunya yaitu pada sisi perekonomian. Maka dari itu, masyarakat Sudan Selatan hingga saat ini hanya mengandalkan sektor pertanian sebagai tulang punggung perekonomiannya. Sehingga, 80% masyarakat Sudan Selatan diketahui memiliki pendapatan per hari di bawah $1 untuk mencukupi semua kebutuhan hidupnya. Dan itulah negara termiskin dengan produk domestik bruto terendah di dunia. Agak memilukan di era teknologi yang makin maju sekarang. Di belahan dunia yang lain masih terdapat banyak keluarga yang hidup dalam garis kemiskinan, namun yang bisa kita lakukan hanya berdoa agar mereka masih diberi semangat dan tekad dalam menjalani kehidupan. Kami dari Beban Warga undur diri dan selamat beraktivitas.